Halo teman-teman semuanya, inilah detik-detik persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Negara Baru, yaitu IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Tapi sekarang saya bukan sedang berada di Kalimantan Timur, saya berada di kampung halaman. Tuh, persiapan akan ada acara panjat pinang. Oke teman-teman, inilah videonya dari Kalimantan Timur, IKN Ibu Kota Nusantara. Lanjut. Oke, sebentar. Ini dari kampung halaman saya, persiapan untuk acara panjat pinang nanti sore. Oke teman-teman, inilah visual dari Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Inilah detik-detik peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024 ini, dan untuk pertama kalinya diselenggarakan di Istana Negara di Ibu Kota Negara Baru, yaitu Nusantara, di Provinsi Kalimantan Timur. Ini adalah sejarah bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Ibu Kota Negara Baru, yaitu pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 pada tahun 2024 ini. Oke teman-teman, lanjut terus nontonnya. Sahabat DW, selamat pagi. Melaporkan langsung dari Ibu Kota Nusantara, saya Prita Kusuma dan juru kamera Levi Wardana. Tepat saat ini sudah berada di depan Istana Negara Ibu Kota Nusantara untuk menceritakan kepada sahabat DW semua seperti apa sih sebenarnya situasi langsung dari Ibu Kota Nusantara. Saat ini kalau bisa terdengar, ini sudah ada sebenarnya dimulai di Istana Merdeka dulu di Jakarta sebenarnya pagelaran dari Gina Bina Nusantara. Sementara kalau di Ibu Kota Nusantara sih belum terlihat ada pertunjukan seni apapun ya. Tapi nantinya peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia akan digelar di sini. Kalau sahabat Dewi bisa lihat, ini adalah Istana Negara di Ibu Kota Nusantara yang bangunannya putih di depan. Sementara yang belakang yang ada simbol Garudanya itu adalah Istana Garuda. Memang sebenarnya menarik ya tentang Istana Garuda ini karena sempat ramai juga di media sosial di mana banyak komentar yang bertanya, kok burung Garudanya warnanya terlihat agak hitam sih, kok agak cenderung sedikit berkarat gitu ya. Tapi memang sudah disampaikan oleh perancangnya sendiri, maestro seni kenamaan Indonesia, yakni Inyo Manuarta, bahwa memang saat ini Istana Garuda terlihat hitam, tapi nanti setelah proses oksidasi sekitar 2 tahun warnanya akan berubah menjadi kehijauan. Sedikit cerita juga untuk sahabat Dewa yang lihat mungkin penasaran apa sih bedanya, kok ada Istana Garuda, ada Istana Negara. Jadi Istana Garuda itu akan dipakai oleh Presiden Republik Indonesia yang bertugas sebagai kepala pemerintahan. Nah sementara kalau Istana Negara yang bangunannya putih ini akan digunakan oleh Presiden saat bertugas sebagai kepala negara. Bedanya saat menjadi kepala pemerintahan atau saat jadi kepala negara itu apa sih? Saat menjadi kepala pemerintahan, yaitu akan menggunakan Istana Garuda di belakang sana seperti agenda misalnya sidang kabinet. Nah, sidang kabinet pertama kali di pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah digelar di Ibu Kota Nusantara, digelar langsung di Istana Negara sana. Sementara untuk Istana Negara yang berwarna putih gedungnya, ini akan digunakan sebagai kantor Presiden saat bertugas sebagai kepala negara, misalnya saat menjamu tamu undangan, juga tempat penyimpanan bendera merah putih akan dilaksanakan di sana. Nah, siapa aja sih yang hadir di peringatan hari upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia? Ada banyak sekali. Saya mau kasih lihat ya, di sebelah sini ini juga ada teman-teman dari tokoh budaya, masyarakat adat dan juga tokoh agama yang menarik sekali. Memang terlihat mengenakan pakaian adat daerah. Ini uniknya ya, setiap perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ini selalu memang yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah tamu-tamunya selalu hadir menggunakan pakaian adat. Kami sudah ada di sini sebenarnya dari cukup pagi ya, sekitar pukul 7 pagi. Dan sedikit info juga, memang
Seperti apa sih pengamanannya di Ibu Kota Nusantara ini? Cukup ketat karena kami harus melewati beberapa lapis pengamanan dan juga harus mengenakan ID khusus yang memang sudah jauh-jauh hari dilaksanakan. Wajar karena memang ini adalah peringatan acara yang besar dan juga dihadiri oleh Presiden langsung, juga dengan Presiden terpilih serta tamu-tamu penting ya, seperti pejabat negara. Dan sekarang kita kembali lagi yuk ke sini sebentar lagi. Oh, saya mau kasih tahu ada yang sedikit menarik sebenarnya. Ini juga saya pribadi sebenarnya penasaran, kok kenapa ya di tengah-tengah sini ada mimbar di lapangan upacara ini, bisa dilihat karena biasanya nggak ada nih, nggak ada mimbar ini gitu. Dan ini juga masih menjadi teka-teki, kira-kira siapa nih yang akan mengisi mimbar ini dan kira-kira untuk apa. Kita sama-sama lihat nanti sebentar lagi, mungkin sekitar 1 atau 2 jam lagi ya. Sahabat Dewe, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab berdasarkan pandangan mata saya langsung di Ibu Kota Nusantara ini. Orang mana itu yang hadir? Tadi kami sempat tanya-tanya sih sebenarnya sebelum acara ini dimulai ya. Tadi kami sempat bertemu dengan salah satu veteran juga yang tinggalnya di Kalimantan Timur dan diundang. Lalu dia duduknya di mana sih? Coba kita kesini sebentar kalau misalnya masih bisa. Dia duduknya di sana bersama dengan para tokoh agama dan budaya gitu. Jadi di bagian kiri, kalau kita pantau dari area saat ini saya berdiri, ini di sebelah kiri Istana Negara ya. Ini ditempati oleh sejumlah tokoh agama dan budaya. Kemudian kalau yang di tengah-tengah kita bergerak sedikit ke tengah, ini akan ditempati oleh sejumlah tamu-tamu penting seperti pejabat negara dan juga sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Saya akan mempersilahkan sahabat Dewe juga untuk melihat langsung lebih dekat situasinya di Ibu Kota Nusantara seperti apa. Menarik juga memang karena ini disebut-sebut menjadi peringatan hari upacara yang bersejarah. Karena untuk pertama kalinya hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia digelar di Ibu Kota Nusantara. Tapi juga di satu sisi anggarannya memang lebih dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu sekitar 53 miliar rupiah, tahun ini menjadi 87 miliar rupiah. Disebut oleh pemerintah memang karena anggaran yang membengkak ini, karena perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia digelar di 2 tempat bersamaan, yakni di Ibu Kota Nusantara dan juga di Istana Merdeka. Saat ini sudah bisa terlihat memang sudah dimulai, sahabat Dewe. Ada pertanyaan dari Cairifan Divan Effendi, adakah aksi terjun payung? Saat ini runner acara yang kami punya tidak menjelaskan detail sebenarnya apakah akan ada aksi terjun payung atau seperti apa gitu ya. Tapi karena kami sudah hadir di sini kurang lebih 7 hari, sahabat Dewe, yakni dari hari Jumat sekitar tanggal 9 Agustus, dan kami sudah melihat saat itu persiapannya 1 minggu seperti apa. Memang bisa terlihat ada sejumlah helikopter, kemudian pesawat dari militer ya yang diterbangkan untuk sebagai pertunjukan di aksi upacara. Tapi memang kami sendiri belum mendapatkan info pasti akan seperti apa bentuk pagelarannya gitu ya, atau pertunjukannya. Memang mungkin ini akan dibuat juga sedikit rahasia karena memang biasanya pertunjukan seperti itu ingin langsung disaksikan pada saat hari H gitu. Tapi semoga teman-teman bisa menyaksikannya juga langsung dari live streaming perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di sini. Dari Lauli Crane, acara apa selanjutnya siap ini? Jadi setelah ada, saat ini kan lagi pertunjukan seni ya, nanti setelah ini akan ada kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Nah lalu setelah itu barulah nanti detik-detik perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia akan dimulai secara resmi yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Nanti ditemani juga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Itu di Ibu Kota Nusantara. Kalau di Istana Merdeka akan dipimpin oleh Ma'ruf Amin yang ditemani nanti dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Ada pertanyaan dari Muhammad Kohar, Kak, apakah di IKN sama di Istana Merdeka ada pasukan paskibrakanya? Di Ibu Kota Nusantara ada pasukan paskibranya yang memang sudah menerima kirap bendera pusaka dari Istana Merdeka ke Ibu Kota Nusantara. Ini juga menarik ya, karena memang untuk pertama kalinya bendera pusaka dikirim langsung dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara gitu. Jadi
Semoga semangatnya sampai ke sahabat Dewe semua, semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kalau gitu kami sudahi dulu. Saya Prita Kusuma dan Levi Wardana melaporkan langsung dari Ibu Kota Nusantara. Merdeka, sahabat Dewe.